Selebgram asal Temanggung diamankan Satreskrim Polres Temanggung, Polda Jawa Tengah karena mempromosikan judi daring di akun media sosialnya. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menerima penghargaan Extraordinary Dedication of Patriotism karena dimandang sebagai sosok Kapolri penuh prestasi dan gelar. Polda Jawa Barat menggelar latihan simulasi Sispam Kota tingkat Polda Jabar tahun 2024 yang bertempat di Makobrimob Cikeruh, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda. Seperti biasa, selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Bribda Tamara, inilah Presisi Pagi selengkapnya. Selebgram perempuan asal Temanggung berinisial FD 23 tahun diamankan Satreskrim Polres Temanggung, Polda Jawa Tengah usai kedapatan mempromosikan judi daring di akun media sosialnya. Selebgram perempuan asal Temanggung berinisial FD 23 tahun diamankan Satreskrim Polres Temanggung, Polda Jawa Tengah di rumah kontrakannya di Kampung Pandesari, Kelurahan Parakan Wetan, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, usai kedapatan mempromosikan judi daring di akun media sosialnya. Kapolres Temanggung AKBP Aris Sudrajat melalui Kasatreskrim AKP Didik Triwibowo mengatakan, pelaku diamankan dikarenakan mengunggah story link judi daring pada akun Instagram miliknya dan pelaku mendapatkan pendapatan dari penyedia situs judi daring tersebut. Diketahui pelaku kesehariannya merupakan ibu rumah tangga dan mengelola akun Instagram miliknya. Berdasarkan pengakuannya, berawal dari tanggal 30 Juni 2024, pelaku mendapatkan pesan melalui Instagram miliknya yang berisi tawaran untuk mempromosikan situs judi daring dan dijanjikan akan mendapatkan keuntungan dari kegiatan tersebut. Pelaku kemudian menyetujui dan mendapatkan instruksi untuk melakukan unggahan berupa 2 link situs judi daring pada akun Instagram milik pelaku. Setelah mengupload story link judi daring tersebut, pelaku mendapatkan transfer uang ke rekening miliknya. Modus operandi pelaku memposting story yang memuat judi online pada akun Instagram milik pelaku dan mendapatkan gaji dari penyedia situs judi tersebut. Jadi postingan tersebut memuat link yang diklik itu langsung menuju ke situs perjudian online. Selama kurun waktu dari tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan 6 Agustus 2024, pelaku berhasil meraup keuntungan sebesar Rp1.350.000. Pengungkapan kasus tersebut mendasari petugas Satreskrim Polres Temanggung saat melakukan patroli cyber. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini pelaku diamankan di Polres Temanggung dan dijerat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp10 miliar. Dari Humas Polres Temanggung, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Satreskrim Polres Kediri Kota berhasil mengamankan pelaku yang menendang pengendara sepeda motor hingga tewas. Kini pria berinisial DN itu masuk bui Mapolres Kediri Kota untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.
Kapolres Kediri Kota AKBP Bramastio Priyaji melalui Kasat Reskrim Ibtu M. Fatur Rozikin menyampaikan DN diduga menendang pengendara sepeda motor yang mengakibatkan korban meninggal dunia di Jalan Suparjan Mangunwijaya, Kelurahan Sukorame, Kota Kediri, Jawa Timur pada 3 Agustus 2024 lalu. Berdasarkan hasil penyidikan, diketahui saat korban membonceng temannya dan melintas di Jalan Suparjan Mangunwijaya dari arah utara dibuntuti pelaku berboncengan 3. Saat korban melaju, pelaku mengejar kemudian menendang korban hingga terjatuh dan menabrak tiang listrik. Korban mengalami luka parah dan sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawa korban tak tertolong. Kini pelaku DN telah diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 80 ayat 3 atas tindakan yang menyebabkan korban meninggal dunia dengan ancaman pidana selama 15 tahun penjara. Tim Resmob Polres Klaten berhasil menangkap tersangka pelaku penganiayaan yang diduga bermotif dendam asmara yang diketahui berinisial TYA 48 tahun. Kapolres Klaten AKBP Warsono menjelaskan bahwa pelaku mendatangi lokasi dengan membawa sepeda motor dan langsung menodongkan senapan angin ke arah korban. Korban yang saat itu sedang bekerja sempat bertanya kepada pelaku tentang niatnya, namun pelaku tidak memberikan jawaban dan langsung menembak korban dari jarak sekitar 3 meter. Korban yang terkena tembakan di bagian samping kanan tubuhnya berusaha mencari perlindungan dan berteriak meminta pertolongan warga sekitar. Teriakan tersebut menarik perhatian warga, namun pelaku berhasil meralihkan diri dengan mengancam menggunakan senjata anginnya. Setelah menerima laporan dari korban, Polres Klaten segera bertindak melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan tersangka di Sentolo, Kabupaten Kulon Progo. Petugas juga terpaksa melumpuhkan pelaku karena sempat melakukan perlawanan saat akan ditangkap. Pelaku diketahui juga terlibat dalam kasus pembacokan yang terjadi pada April 2023. Pelaku melakukan penganiayaan menggunakan senjata tajam terhadap 2 warga desa Kajoran, Kecamatan Klaten. Setelah kasus pembacokan, pelaku menjadi buruan polisi hingga akhirnya ditangkap. Atas perbuatannya, TYA dijerat pasal 351 ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara terkait laporan kasus pembacokan pada 2023. Sedangkan terkait kasus penembakan menggunakan senapan angin, pelaku dijerat pasal 351 ayat 1 dengan ancaman hukuman 2 tahun 8 bulan penjara. Polres Bogor menetapkan Armor Toreador sebagai tersangka kasus dugaan KDRT dan penganiayaan terhadap istrinya, Cut Intan Nabila. Armor saat ini telah ditahan di Polres Bogor. Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik melakukan pemeriksaan. Polres Bogor sebelumnya bergerak cepat menelusuri kejadian viral selebgram Cut Intan Nabila yang dianiaya suaminya. Pelaku Armor Toreador langsung ditangkap polisi di Kemang, Jakarta Selatan. Rio menjelaskan pihaknya langsung turun mendatangi korban setelah mendapatkan informasi viral KDRT tersebut. Polisi juga membawa korban Cut Intan Nabila ke rumah sakit untuk divisum. Tersangka kini terancam pasal KDRT dengan ancaman 10 tahun penjara, kekerasan terhadap anak dengan ancaman 4 tahun 8 bulan penjara, ditambah sepertiga dan penganiayaan dengan ancaman paling lama 5 tahun penjara. Kekerasan dalam rumah tangga terjadi di kabupaten. Ada cekcok yang terjadi sebelum pukul 10.09 di dalam sebuah kamar yang dimananya ada 3 unsur, yaitu bapak sebagai suami, ibu sebagai istri, dan anak kecil yang berusia kurang lebih 1 minggu. Kemudian cekcok berawal dari masalah HP
si tersangka yang ada di belakang ini, yang dimana korban meminta penjelasan terhadap apa yang ada di dalam HP tersebut. HP lagi kami forensik untuk mencocokkan dengan keterangan tersangka ATG yang di belakang saya bersama ibu-ibu dari Kementerian PPN. Polisi gerebek toko kosmetik yang diduga menjual pil koplo di daerah Muara Angke, Jakarta Utara. Dalam penggerebekan ini, petugas mengamankan MZ 28 tahun warga Aceh Utara dan mengamankan barang bukti ribuan pil koplo berbagai jenis. Terbongkarnya jaringan peredaran obat-obat terlarang ini bermula dari penangkapan tersangka Ilham di Kecamatan Kragilan, Serang. Dalam tas yang dibawanya ditemukan obat-obatan berupa pil jenis Double Y sebanyak 95 butir, serta jenis Heximer sebanyak 8 butir. Berbekal dari pengakuan tersangka, tim unit Reskrim Polsek Kragilan melakukan pengembangan peredaran obat keras di daerah Pasar Muara Angke, Jakarta Utara. Alhasil, polisi berhasil mengamankan satu pelaku asal Aceh Utara berinisial MZ beserta barang bukti ribuan obat-obat terlarang golongan G yang diduga akan diedarkan di wilayah Kabupaten Serang. Tim Reskrim Polsek Kragilan turun ke lapangan dan mendapati saudara Ilham membawa sebuah tas yang berisi obat-obatan daftar G. Setelah itu langsung kita amankan ke Polsek Kragilan dan kita sidik dan kita proses. Berlanjut dari situ kita keterangan saudara Ilham kita kembangkan ke daerah Jakarta Utara sesuai dengan dasar keterangan saudara Ilham. Kita kembali ke Jakarta Utara, tepatnya di daerah Muara Angke, dan kita dapatilah BB di sebuah toko yang berkedok toko kosmetik yang kedapatan menjual obat-obatan daftar G atau obat keras tanpa surat izin. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini pelaku terancam pasal 435 dan 436 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Dari Humas Polda Serang melaporkan untuk Polri TV. Satgas Ops Damai Kartens 2024 melakukan pengejaran terhadap KKB pelaku pembunuh pilot asal Selandia Baru dan penyisiran di distrik Alama, Mimika, Papua Tengah. Berdasarkan hasil olah TKP, Satgas Ops Damai Kartens 2024 menduga kuat bahwa penyanderaan dan penembakan yang mengakibatkan pilot meninggal dunia dilakukan oleh KKB Perek Jelas Gogoya. Ini yang baik. Yang berikut hal ini diperkuat dengan adanya temuan gambar-gambar senjata, gambar bendera Papua Merdeka, dan dokumen KKB lainnya. Kepala Operasi Damai Kartens 2024, Brigjen Pol Faizal Ramadhani mengungkapkan dari hasil olah tempat kejadian perkara dan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, maka diduga kuat pelaku penyanderaan dan pembunuh pilot Glenn adalah KKB Perek Jelas Gogoya. KKB Perek Jelas Gogoya ini bermarkas di Yuguru, Kabupaten Duga, dan diduga memiliki 5 orang KKB dalam kelompok ini sebagai pembunuh pilot Glenn. Petugas juga telah berhasil memperoleh identitas KKB pelaku pembunuhan. Anak buahnya Ikerus Gogoya yang ada di Duga, dan biasanya mereka aktif melakukan gangguan Kamtibmas di wilayah Duga. Terkait dengan motif, ini yang disampaikan oleh Bapak Kaop tadi pagi pada saat kunjungan dari Komnas HAM. Dia juga mengatakan motif dari KKB Duga, kenapa bisa sampai di distrik Alama, sampai sekarang ini yang masih belum kita ketahui. Ya, apakah ada permasalahan-permasalahan dengan proyek ataukah dengan penerbangan atau dengan masyarakat di distrik Alama, sampai sekarang belum kita ketahui apa yang menjadi motifnya. Kemudian untuk
pelaku yang lain sejumlah 4 atau 5 orang ini masih kami dalami. Namun untuk kelompoknya Malas Bijangge kami sudah mendapatkan identitasnya. Ya, nanti dirilis akan kami berikan. Diduga ya orang-orang itulah yang melakukan penembakan terhadap pilot Glenn. Polda Jabar menggelar latihan simulasi Sispam Kota tingkat Polda Jabar tahun 2024 yang bertempat di Makobrimob Cikeruh, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Informasinya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini.